Makam dan riwayat sejarah Datu Magat Harum Tanjung, Kalimantan Selatan. Menurut cerita orang-orang tua pada zaman dahulu di desa Harum tinggal seorang datu yang bernama Magat dan istrinya bernama Diang Sasar. Di samping itu sang datu mempunyai seorang adik perempuan yang sangat cantik jelita bernama Diang Wangi, bergelar Diang Dadukun. Datu ini dikenal sebagai seorang petani yang mempunyai tanah perladangan yang luas, dan beliau adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang pertanian. Pada suatu ketika Datu Magat mengalami suatu peristiwa yang dianggapnya sesuatu yang aib dan sangat memalukan bagi keluarganya. Betapa tidak, adiknya Diang Wangi hamil tanpa bersuami. Datu sangat gelisah dan sakit hatinya atas kejadian itu. Maka berkatalah Datu kepada adiknya Diang Wangi, "Kejadian ini sangat memalukan keluarga kita, karena kehamilanmu yang tanpa bersuami. Katakan, siapa laki-laki yang telah menghamilimu Diang?" "Aku tidak dapat mengatakan siapa laki-laki itu, karena ia datang pada malam hari, lalu ia meniduriku dan setelah selesai ia pun pergi pada malam itu juga," sahut si adik. "Aduh, ini sangat memalukan," rintih Datu Magat, lah termenung sambil berpikir. Tak lama setelah itu Datu Magat mendapat akal, lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, begini saja, kalau malam nanti ia datang lagi untuk menidurimu, mari kita jebak dia." Datu Magat lalu pergi untuk mencari batang pohon bamban sebanyak-banyaknya. Setelah banyak mendapatkan batang pohon bamban, lalu dikupasnya kulit bamban tersebut dan disambung. Sambungnya sehingga menjadi tali yang sangat panjang dan siap untuk digunakan menjebak orang yang telah menghamili adiknya tersebut. Pada malam berikutnya laki-laki yang telah meniduri adik Datu Magat datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meniduri Diang Wangi. Laki-laki itu sama sekali tidak memakai pakaian kecuali cawat, celana dalam yang terbuat dari kulit kayu daluang untuk menutup bagian kemaluannya. Setelah selesai meniduri adiknya Diang Wangi, seperti biasanya laki-laki yang tidak dikenal itu bergegas membenahi dirinya untuk segera meninggalkan tempat Diang Wangi. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa pada cawatnya telah diikat tali yang telah dibuat dan disiapkan oleh Datu Magat untuk menjebak dan menangkapnya. Tanpa mengetahui bahwa dirinya telah diberi tali, laki-laki besar itu pun keluar dari rumah Diang Wangi. Waktu itu diperkirakan pukul 3 subuh. Sesudah keluar dari rumah, laki-laki itu terus berjalan masuk ke dalam kayu, terus ke dalam tanah, sampai ke dalam balambika, busut jantan. Cara berjalannya pun berbelok-belok sampai akhirnya ia tiba ke tempat peristirahatan dan berbaring di bawah sebatang pohon belimbing. Karena lelahnya ia pun tertidur di sana. Setelah hari siang Datu segera bangun dan memeriksa gulungan tali, ternyata tali hampir habis. Segera Datu Magat menelusuri bentangan tali yang dibawa oleh laki-laki tadi. Sampai ke pohon kayu, diikuti terus akhirnya Datu Magat menemukan seorang laki-laki yang sedang tertidur nyenyak mengeram-ngeram seperti buta, makhluk halus atau jin penunggu hutan. "Kalau kubunuh di waktu ia tidur, aku dikatakan pengecut, bukan laki-laki, lebih baik kubangunkan dahulu, lebih baik sama-sama dalam keadaan siaga, sama-sama membuka dada," ujar Datu Magat dalam hati. Lalu Datu mencoba membangunkan laki-laki itu, tapi tidak juga mau bangun dari tidurnya. Kemudian Datu Magat mencari akal bagaimana caranya supaya laki-laki tersebut mau bangun dari tidur lelapnya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Datu Magat mendapat akal yang bagus untuk membangunkannya, yaitu bulu kakinya diikat dengan bulu kaki laki-laki yang tidur itu. Sesudah ikatannya cukup kuat, Datu segera menyentakkan kakinya kuat-kuat. Karena sentakan Datu Magat yang begitu kuat, si laki-laki yang tidur itu pun terbangun, dan langsung berkata demi dilihatnya Datu Magat berada di hadapannya. "Oh kakak," ujarnya. "Kamu jangan gampang berkata kakak padaku, kamu telah mencoreng arang di mukaku, membuatku malu. Mengapa engkau lakukan perbuatan keji itu sehingga adikku hamil padahal ia belum menikah denganmu?" kata Datu Magat dengan nada marah. "Aku, wahai kakak, banyak-banyak minta ampun dan maaf atas kesalahanku itu. Seandainya kakak sekarang mau membunuhku, maka kuserahkan jiwaku, aku takkan melawan," jawab laki-laki itu dengan penuh iba.
Melihat hal yang demikian itu, Datu Magat tidak sampai hati untuk membunuh laki-laki yang telah terus terang mengakui perbuatannya dan meminta maaf dengan tulus hati kepadanya serta bersedia mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya kepada adiknya Diang Wangi. "Ulun, kata Ulun, dipergunakan kepada orang yang dianggap lebih tua atau orang yang dihormati, berjanji akan membantu dan membalas budi baik kakak kelak di kemudian hari apabila kakak memerlukan pertolongan dari Ulun, maka panggillah nama Ulun," katanya. "Kalau demikian, baiklah engkau kuampuni," jawab Datu Magat. "Jika kakak berkenan, kawinkanlah Ulun dengan adik kakak Diang Wangi sebagai bentuk tanggung jawab Ulun," katanya pula. "Baiklah, aku kawinkan engkau dengan adikku Diang Wangi," kata Datu Magat selanjutnya. Setelah kejadian itu, maka dikawinkanlah Diang Wangi dengan laki-laki tadi. Selanjutnya suasana tenang dan damai meliputi keluarga baru ini. Putus cerita tentang Datu Magat, tersebutlah cerita sebuah kerajaan yang terletak di kampung Paramain sekarang. Nama rajanya Lambu Garang dan istrinya bernama Singkap Siang. Raja Lambu Garang terkenal sangat zalim dan kejam. Segala hasil pertanian rakyat harus dibagi dua walaupun lahan pertaniannya milik petani itu sendiri, sebagian wajib diserahkan kepada Raja Lambu Garang dan sebagiannya lagi untuk si petani tersebut. Raja Lambu Garang mempunyai hobi dan kesenangan berburu binatang. Pada suatu hari beliau berburu bersama anak buahnya. Sesampainya di dalam hutan ia berputar-putar mencari binatang buruan. Namun saking asyiknya ia berputar-putar ia tersesat ke dalam kebun Datu Magat. Di dalam kebun Datu Magat tumbuh berbagai macam pohon buah-buahan seperti pohon cempedak, langsat, ukuh, durian, rambutan dan buah-buahan yang lain, disebut kebun buah harum. Di dalam kebun tersebut Raja Lambu Garang bertemu dengan istri Datu Magat yang berparas cantik yang tak ada tolok bandingnya. Dengan kecantikan yang tidak ada tolok bandingnya itu segeralah Raja Lambu Garang jatuh hati. Meski telah mempunyai istri lebih dan 40 orang, lebih lagi gundiknya, namun Lambu Garang tidak berani mengambilnya secara terang-terangan. Walau telah beristri banyak, namun seleranya terhadap istri Datu Magat tidak pernah hilang, dicarinya akal untuk mencapai keinginannya. Diangkatnya Datu Magat menjadi patih kerajaan. Setelah sekian lama Datu Magat menjadi patih, maka makin dekatlah hubungan keduanya dan raja sudah berkenalan dengan keluarga Datu Magat. Karena kedekatan mereka maka raja beranggapan sudah saatnya untuk mengambil istri Datu Magat yang bernama Diang Sasar. Oleh itu raja memerintahkan diadakan keramaian. Seluruh rakyat diundang untuk menghadiri keramaian yang diadakan dengan sangat meriah, karena diadakan berbagai macam permainan. Di tengah keramaian itulah raja mengatur siasat untuk menjauhkan Datu Magat dari istrinya yang sangat cantik tersebut dan akan memperistrinya. Tiba-tiba raja berujar menginginkan meminum madu wangi atau lebah, dan mengajak Datu Magat untuk mencari sarang wangi atau lebah. Setibanya di tengah hutan mereka menemukan sebatang pohon kusi yang sangat besar dan di dahannya yang paling atas terdapat sarang wangi. Karena sangat besarnya pohon kusi tersebut, orang tidak dapat menaikinya kecuali dengan menggunakan lantak, sejenis tangga. Maka sang raja memerintahkan kepada Datu Magat untuk mengambil sarang wangi tersebut. Dengan cekatan Datu Magat menaiki pohon kusi besar dengan menggunakan lantak dan mengumpulkan sarang wangi. Namun ketika Datu Magat tengah berada di atas pohon kusi besar itulah raja melaksanakan tipu muslihatnya yaitu dengan memotong lantak, alat untuk menaiki pohon besar, padahal lantak tersebut selain untuk menaiki pohon yang besar juga sebagai alat untuk turun dari pohon yang besar. Dengan memotong lantak tersebut raja berharap Datu Magat tidak dapat turun dan akan mati kelaparan di atas pohon kusi besar tersebut. Sekian lama Datu Magat termangu di atas pohon besar tersebut karena tidak dapat menuruni pohon itu, tiba-tiba Datu teringat untuk memanggil iparnya. Dengan sekali panggil datanglah adik iparnya itu ke atas pohon kusi besar dan membantu Datu Magat untuk turun dari pohon tersebut. "Ini pengkhianatan dari raja terhadap Kakanda," ujar adik iparnya. "Dan sepertinya raja menghendaki kematian Kakanda," ujar adik iparnya menambahkan. Kemudian mereka berdua berjalan beriringan dari dalam hutan hingga tiba di satu hutan yang bernama Balabar.
Di hutan Balabar itu, ipar Datu Magat memintanya untuk mengambil buah limpasu sebanyak 3 biji dan disimpan di kantong baju. Ipar Datu Magat berpesan apabila Datu sudah tiba di tempat keramaian agar melemparkan buah limpasu itu dan apabila terdengar bunyi ledakan hendaklah Datu Magat menjauh dari daerah itu, karena tempat itu telah dihancurkan. Ketika tiba di tempat keramaian itu Datu Magat melemparkan sebiji buah limpasu sesuai dengan pesan iparnya. Namun tidak terdengar bunyi ledakan, demikian juga pada lemparan kedua tidak terdengar bunyi ledakan. Pada lemparan yang ketiga terdengarlah suara ledakan yang maha dahsyat. Dengan terdengamnya bunyi ledakan tersebut terbenamlah kerajaan Lambu Garang beserta seluruh penghuninya ke dalam tanah dan semuanya menemui ajalnya. Demikian juga istri Datu Magat Diang Sasar juga ikut menemui ajalnya di sana. Setelah kejadian itu Datu Magat berpisah dengan adik iparnya. Sejak saat itu Datu Magat tinggal bersama adiknya yang tengah mulai hamil. Satu ketika Datu Magat menyampaikan kepada adiknya untuk mencari istri lagi. Setelah adiknya menyetujui barulah Datu Magat kawin dengan puteri Raja Kait yang kecantikannya melebihi kecantikan Diang Sasar. Sebelum pergi suami adik Datu Magat berpesan apabila melahirkan nanti hendaknya anak tersebut jika seorang laki-laki diberi nama Arya Tadungwani. Setelah tiba saatnya melahirkan, ternyata adik Datu Magat melahirkan seorang putera dan di leher anak laki-laki tersebut terdapat sisik yang menyerupai sisik ular. Maka anak tersebut diberi nama Arya Tadungwani sesuai pesan dan amanah suaminya. Menjelang besar Arya Tadungwani sangat terlihat kecakapan dan kebolehannya. Segala macam permainan dapat dikuasainya, seperti bagasing dan balugu. Ketika tengah duduk bersama ibundanya Arya Tadungwani melihat 3 ekor burung yang hinggap di dahan. Kemudian Arya Tadungwani bertanya kepada ibunya kenapa burung itu 3 ekor dan dijawab oleh ibunya bahwa 3 ekor burung tersebut terdiri dari seekor bapaknya, seekor lagi adalah ibunya dan yang seekor lagi adalah anaknya. Tiba-tiba ia mengatakan bahwa dirinya tentunya punya bapak dan bertanya di mana bapaknya. Dengan sedih ibunya menceritakan bahwa tidak diperoleh berita tentang bapaknya. Sejak mendengar cerita ibundanya itu Arya Tadungwani bertekad untuk mencari bapaknya. Walaupun Arya Tadungwani telah mencari bapaknya ke segala penjuru mata angin, tetapi tidak juga ia bertemu. Kemudian ia ingin mencari ke bagian atas, untuk itu Arya Tadungwani mendirikan bangunan yang tinggi, namun ketika berada di atas bangunan tersebut roboh ke daerah simpur kandangan. Datu Arya Tadungwani inilah yang menjadi cikal bakal orang kandangan, hulu Sungai Selatan. Di akhir hidupnya Datu Magat berpesan kalau beliau meninggal agar dikebumikan di dalam kebun beliau di Kampung Harung dan sampai sekarang masih terdapat makam Datu Magat di Kampung Harung, Kabupaten Tabalong. Dan Datu Magat dinamakan orang dengan Datu Harung.